Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Oktavia dengan NIM 2216040037 dengan kelas akuntansi biaya C. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan final project akuntansi biaya saya. Soal yang kedua, yaitu PT Cakra Kembang mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik pisah. Terdapat 400 kg produk diolah di Departemen A dan sebanyak 30% ditransfer ke Departemen B dan sisanya ke Departemen C. Joint cost yang diserap Departemen A sebanyak Rp4.000. Pada Departemen B, produk diolah lebih lanjut dan menelan tambahan biaya Rp600 dan dihasilkan produk beta dengan harga jual seharga 30 per kilogram. Produk yang diterima Departemen C diolah lebih lanjut dengan tambahan biaya Rp1.000 dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D. Dan seterusnya menghasilkan produk delta dengan harga jual seharga 10 per kilogram dan menelan tambahan biaya seharga Rp120. Adapun 60 produk yang diterima oleh Departemen E yang menghasilkan produk Egana dengan harga jual seharga 20 per kilogram dengan tambahan biaya untuk menghasilkan produk Egana sebesar Rp360. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal nomor 2, yaitu yang pertama kita cari dulu diagram proses produksi. Di Departemen A di sini terdapat 400 kg dengan biaya Rp4.000. Lalu kita transfer ke Departemen B sebanyak 30%, itu sebesar 120 kg. Dapatnya dari 30% dikali dengan 400 kg dengan biaya Rp600.000 dan menghasilkan produk beta sebesar 120 kg dengan harga jual 30 per kilogram. Lalu 70% ditransfer ke Departemen C sebesar 280 kg. Dapatnya dari 70% kita kalikan dengan 400 kg dengan harga biaya Rp1.000. Lalu 40% kita transfer ke Departemen D yaitu sebesar 112 kg. Dapatnya dari 40% kita kalikan dengan 280 kg dengan biaya seharga Rp120 dan menghasilkan produk delta sebesar 112 kg dengan harga jual sebesar 10 per kilogram. Lalu sisanya 60% ditransfer ke Departemen E yaitu sebesar 168 kg. Dapatnya dari 60% kita kalikan dengan 280 kg dengan biaya seharga Rp360 dan menghasilkan produk Egana sebesar 168 kg dengan harga jual sebesar 20 per kilogram. Selanjutnya kita cari bagian B yaitu harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Yaitu pertama kita cari dulu nilai pasar bersih untuk setiap titik pisah. Yang pertama itu produk delta dan produk Egana. Yang pertama itu nilai pasar produk delta yaitu 112 kg dikali dengan 10.000. Dapatnya dari diagram produksi ini. Terus dapatnya seharga Rp1.120.000. Lalu kita kurangi dengan biaya pemrosesan di Departemen D. Dapatnya dari Departemen D di biayanya seharga Rp120.000. Maka hasilnya kita kurangi 1.120 ini sama dengan 120.000
hasilnya itu 1000. Lalu nilai pasar produk Egana yaitu 168 kg dikalikan dengan 20 rupiah dari diagram produksi seharga 3.360.000. Lalu dikurangi dengan biaya pemprosesan di Departemen E seharga 360, maka hasilnya 3.000. Setelah itu kita jumlahkan 1000 ditambah dengan 3.000, hasilnya yaitu 4.000. Lalu dikurangi dengan pemprosesan di Departemen C, yaitu dikurangi dengan 1000, maka hasilnya nilai bersih pasar produk Delta dan Egana sebesar 3.000. Lalu pada produk B yaitu produk beta, yaitu nilai pasar produk beta sama dengan 120 kg kita kalikan dengan 30.000, maka hasilnya itu 3.600. Lalu dikurangi dengan biaya pemprosesan di Departemen B yaitu seharga 600, maka hasilnya yaitu 3.000. Jadi total nilai pasar pada titik pisah yaitu 3.000 ini kita tambahin dengan 3.000 ini, maka hasilnya 6.000. Lalu bagian yang kedua itu alokasi biaya produksi bersama Departemen A. Kita cari produk Delta dan Egana, yaitu 3.000 dapatnya dari nilai bersih pasar produk Delta dan Egana, ya, dibagi dengan 6.000 dapatnya dari total nilai pasar pada titik pisah dikali dengan 4.000 yaitu biaya dari Departemen A, maka hasilnya itu sama dengan 2.000, sama juga dengan produk beta tadi, itu 3.000 dibagi dengan 6.000 dikali dengan 4.000 sama dengan 2.000. Kita jumlahin maka totalnya yaitu 4.000. Selanjutnya yaitu alokasi biaya produksi bersama Departemen C. Kita cari produk Delta yaitu seharga 1.000 dibagi dengan 4.000 dikali dengan dalam kurung 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 705.000. Lalu produk Egana yaitu 3.000 dibagi 4.000 dikali dengan dalam kurung 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.250. Maka kita jumlahin menjadi yang 750.000 ditambahin dengan 2.250.000. Maka totalnya yaitu 3.000. Jadi bisa kita lihat di sini yaitu pada tabelnya pada produk beta alokasi biaya produk bersamanya itu seharga 2.000. Pada separabel production cost-nya 600. Total cost-nya 2.600. Pada produksinya 120 kg. Dan harga pokok per unitnya yaitu seharga 21,67. Pada produk Delta, alokasi biaya produk bersama itu 750. Pada separable production cost 120. Pada total cost itu 870. Pada produksinya yaitu 112 kg. Pada produksi ini ada di soal. Dan harga pokok per unitnya itu seharga 7,767. Pada produk Egana, alokasi biaya produk bersamanya yaitu 2.250 dan separable production cost-nya yaitu sebesar 360. Pada total cost-nya yaitu 2.610. Produksi 168 kg. Harga pokok per unitnya yaitu sebesar 15,53. Totalnya dari seluruh produk beta, delta, Egana pada alokasi biaya produk bersama yaitu sebesar 5.000. Terus
yang pada separable production cost itu 1080 dan pada total cost itu 6080. Total cost ini dapatnya dari alokasi biaya produk bersama ditambahin dengan separable production cost. Selanjutnya itu bagian C, ayat jurnal. Yang pertama kita cari ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen A. Itu didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4.000, lalu dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 4.000. Yang kedua yaitu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B dan Departemen C. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen B sebesar 2.000 dan didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 2.000, lalu dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen A sebesar 4.000. Lalu yang ketiga itu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen C. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 1.000, dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 1.000. Lalu yang keempat itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen C yang ditransfer ke Departemen D dan Departemen E. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar 750. Lalu didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 2.250. Lalu dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen C sebesar 3.000. Yang kelima itu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen D. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar 120. Lalu dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 120. Yang enam, ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen D, yaitu produk delta. Didebitkan persediaan produk delta sebesar 870. Dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar 870. Yang ketujuh itu ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen E. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 360 dan dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 360. Yang kedelapan itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen E pada produk Egana. Persediaan produk Egana didebit sebesar 2.610, dikredit dengan persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar 2.610. Yang kesembilan, ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi di Departemen B. Didebitkan persediaan barang dalam proses Departemen B sebesar 600.000, lalu dikreditkan berbagai akun kredit sebesar 600.000. Yang terakhir itu kita cari ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di Departemen B pada produk beta. Persediaan produk beta sebesar 2.600 didebit, lalu dikreditkan persediaan barang dalam proses Departemen seharga 2.600. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum